Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi yang sebetulnya berkait dengan apa yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita mempelajari mengenai uji beda dua rata-rata, jadi dari dua kelompok data gitu ya. Kita cari masing-masing rata-ratanya kemudian diuji. Materi yang kali ini kita akan mempelajari bagaimana kalau kelompok data yang kita miliki itu lebih dari dua kelompok data, 3 kelompok data, 4 dan seterusnya ya. Makanya dinamakan uji beda lebih dari 2 min ya, berarti 3, 4 dan seterusnya, atau yang dikenal dengan namanya adalah ANOVA, analysis of variance. Jadi yang analisis adalah variasinya gitu ya, variasinya. Dengan uji ini nanti kita akan bisa membedakan apakah dari 3 atau lebih kelompok data apakah berbeda atau sama saja gitu ya kelompok data tersebut, itu seperti itu. Baik, kita mulai. Jadi ini adalah pengertian dari ANOVA, analisis variansi, atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Jadi ada 3 kelompok data atau lebih kelompok data. Misalnya kita punya data mengenai data mengenai kadar nutrisi dari 3 wilayah kota, misalnya kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi misalnya, seperti itu. Kita uji apakah kadar nutrisi dari masing-masing kota tersebut apakah bisa kita katakan sama saja atau berbeda gitu. Nah, sama seperti yang kemarin kita pelajari di uji 2 beda rata-rata, ada asumsi yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan uji ANOVA ini. Ada asumsi yang harus dipenuhi. Paling tidak 3 ini adalah asumsinya. Yang pertama adalah sampel diambil secara random. Jadi syarat dari data yang kita uji menggunakan ANOVA ataupun kemarin juga uji beda 2 rata-rata itu juga harus diambil secara acak, random gitu ya, dan saling bebas, nggak boleh ada keterkaitannya, saling bebas. Kemudian yang kedua adalah populasi berdistribusi normal. Maka ketika kita akan menguji dengan ANOVA atau uji beda 2 rata-rata, kita harus pastikan dulu data yang kita miliki adalah berdistribusi normal. Sudah dipelajari sebelumnya mungkin gitu ya, atau pastinya gitu ya, karena mata kuliah mengenai hipotesis, kemudian distribusi normal, distribusi binomial sudah dipelajari sebelumnya ya, pasti sudah dipelajari sebelumnya gitu. Nah, kalau distribusi normal itu ya gampangnya adalah hampir semua data yang kita miliki, apapun datanya, hampir pasti berdistribusi normal gitu ya. Seperti misalnya nilai matematika dari siswa kelas 6 SD misalnya, itu pastinya akan ada pengelompokan data dari yang paling rendah gitu ya nilainya matematika itu, ada yang paling tinggi, dan ada yang di tengah-tengah yang kita sebut biasanya orang-orang yang standar gitu ya. Ada orang yang paling pintar banget, sedikit jumlahnya pastinya di sebelah kanan gitu ya, di sebelah kanan. Dan sebelah kiri yang nilainya kecil sekali, yang kita bisa bilang dia nggak belajar sama sekali gitu ya, itu juga sedikit juga jumlahnya. Tapi yang paling banyak adalah mereka-mereka yang standar gitu ya, pintar enggak tapi dia mau belajar, mungkin seperti itu. Jadi itulah data yang berdistribusi, yang kita katakan data berdistribusi normal. Kemudian populasi mempunyai kesamaan dalam variasinya. Jadi variasinya memiliki kesamaan gitu ya. Nanti kita akan satu persatu akan kita lihat asumsi-asumsi ini apakah bisa dipenuhi atau tidak gitu. Oke, analisis variansi. Misalkan kita memiliki K buah, jadi ada beberapa kelompok populasi. Tadi saya katakan misalnya kalau populasi di kota Tangerang, kota Bogor, dan kota Bekasi misalnya 3 kelompok data, 3 populasi. Kemudian dari masing-masing populasi diambil sampel berukuran N. Untuk mengukur kadar nutrisi tadi misalnya dari kota Bogor diambil berukuran N. Dari populasi yang ada, dari kota Bekasi pun demikian, Tangerang pun demikian, diambil N-nya, diambil jumlah respondennya. Kemudian misalkan pula bahwa K populasi itu saling bebas dan berdistribusi normal, jadi sudah ditentukan nih, sudah dipastikan bahwa itu saling bebas, bahwa nggak ada keterkaitan antara kota Tangerang,
kemudian Bekasi dan Bogor itu dalam hal substansi materi nutrisi ini gitu ya, saling bebas artinya. Kemudian ketiga, data tersebut berdistribusi normal dengan rata-rata masing-masing adalah mu1, mu2 dan mu-k, dan variasinya adalah sigma kuadrat gitu ya. Maka kita punya hipotesis. Hipotesis awalnya atau H0-nya adalah ketiga kota tersebut, baik Bogor, Tangerang, dan Bekasi itu memiliki kesamaan dalam hal rata-rata kadar nutrisi dari masyarakatnya, misalnya seperti itu ya. Tapi kita punya juga hipotesis tandingan atau H1. Ada satu saja rata-rata yang tidak sama, maka kita anggap H0 kita gagalkan gitu ya, kita tolak H0. Kalau di antara tiga populasi tersebut, di antara K populasi tersebut ada satu saja yang tidak sama gitu ya, tidak sama rata-ratanya. Misalnya anggaplah tadi 3 kota tadi kita temukan misalnya rata-rata kadar nutrisinya adalah 70 yang untuk kota Bogor gitu ya, kota Tangerang misalnya 73, tapi tiba-tiba kita punya di Bekasi itu 86 gitu ya. Nah 70 dalam hal ini dengan 73 kita anggap sama misalnya seperti itu hasil pengujiannya, tapi 86 di kota Bekasi itu berbeda. Maka satu saja, ketika dihasilkan satu saja yang berbeda, maka kita akan tolak H0, bahwa ada satu dari 3 populasi tadi yang kita nyatakan berbeda gitu atau tidak sama. Seperti kemarin sebetulnya ini lebih ke arah perhitungan-perhitungan, tapi nanti kita akan lebih fokus karena masa pandemi ini agak kurang memungkinkan kalau kita kemudian menghitung-hitung gitu ya. Untuk mata kuliah biostat ini menghitung lebih detail gitu ya. Tapi memang seharusnya kita pelajari juga cara perhitungannya. Nanti kita akan pelajari juga. Tapi nanti saya inginnya lebih fokus ke arah makna dari hasil perhitungan yang kita peroleh gitu ya. Apa sih maknanya? Kenapa angka tersebut terjadi seperti itu? Apa makna yang bisa dianalisis seperti itu? Karena itu yang juga jauh lebih penting untuk teman-teman yang tidak fokus ke mata kuliah statistikanya gitu ya, lebih ke arah core-nya adalah kesehatan gitu kan. Nah ini adalah tabel analisis variasi. Kalau kita punya sebanyak K populasi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai I sampai ke K populasi gitu ya, ada beberapa populasi, beberapa kota kalau contohnya tadi gitu ya. Kemudian barisnya adalah menyatakan jumlah respondennya gitu ya. Responden di kota 1 misalnya ada X1 sampai ke X1N dan seterusnya. Kota K adalah XK1 sampai XKN gitu ya. Maka TI titik adalah paling bawah itu. TI titik adalah total semua pengamatan dari populasi yang ke I gitu ya. Jadi kita punya T1 titik, ini adalah berarti pengamatan di kota pertama gitu ya. Dan ini adalah total dari semua pengamatan populasi di kota pertama. Ini kota kedua, kota ke I, dan kota ke K gitu ya. Ini adalah semuanya. T titik ini adalah total semua pengamatan dari semua populasi. Jumlahnya di sini semuanya gitu ya. Nah, dalam perhitungannya untuk ANOVA ini memang ini pasti akan membuat teman-teman jadi nggak suka gitu ya, karena ketemu lagi dengan rumusan-rumusan sigma gitu ya. Ini SMA sudah kita pelajari tentunya di kelas 3 gitu ya, mungkin kalau dulu kelas 3 atau kelas 12 gitu ya kalau yang anak-anak sekarang gitu ya. Ada yang namanya JKT atau jumlah kuadrat total, ini rumusannya, jumlah dari seluruh data tadi, data yang sebelumnya, data ini dikurangi dengan T titik kuadrat dibagi N dikali K, bagi N dikali K. N adalah jumlah baris, sementara K adalah jumlah kolom. N adalah jumlah respondennya gitu ya, jumlah pengamatan, sementara K adalah jumlah kelompoknya, jumlah kotanya tadi gitu ya. Ada yang namanya jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. Ini adalah sigma TI kuadrat dibagi N dikurangi dengan T total seluruhnya kuadrat dibagi dengan N kali K ya. TI titik kuadrat ini adalah yang tadi ini, TI
titik kuadrat, ini semuanya gitu kan ya, dibagi dengan n atau jumlah baris. Jumlah barisnya ini misalnya ada 20 pengamatan, berarti 20, berarti n sama dengan 20 gitu ya. Nah, kalau n dikali k adalah jumlah kolomnya. Kolom adalah jumlah kotanya tadi pada contoh sebelumnya ya. Seperti ini rumusnya. Kemudian Anda kenal dengan nama jumlah kuadrat galat atau error. Jumlah kuadrat galat atau error. Jika G adalah JKT dikurangi JKP, maka kalau kita sudah menghitung JKT dan JKP, maka JKG adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Itu adalah galatnya atau errornya gitu ya. Nah, ANOVA itu ditampilkan dalam bentuk tabel gitu ya. Maka di sini dibentukkan sebuah tabel, ada yang namanya perlakuan, galat, total. Tadi jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat total. Kemudian ada derajat bebasnya. Untuk jumlah kuadrat perlakuan adalah K-1. Kalau tadi kita punya contoh 3 lokasi kota yang diukur kadar nutrisinya, maka derajat bebas untuk perlakuan adalah K-1, artinya 3-1, yaitu 2 gitu ya. Kemudian galat adalah K dikali N-1. Artinya kalau tadi kita punya 3 lokasi kota, maka K-nya 3, pengamatan ada 20 misalnya, maka K-nya adalah 3 dikali dengan 20 dikurangi 1, atau 3 dikali 19 gitu ya. Seperti itu. Maka totalnya adalah N dikali K-1, atau penjumlahan dari derajat bebas yang perlakuan dan derajat bebas yang galat. Ini adalah totalnya. Hasil perhitungan JKP yang tadi ini, JKP masuk ke kotak ini, nilainya berapa gitu ya. JKG pun demikian, maka JKT adalah penjumlahan dari JKP ditambah dengan JKG. Nah, kemudian kita punya kolom yang ketiga tabel ini, yaitu kuadrat rata-rata. KRP adalah kuadrat rata-rata perlakuan. Jadi KRP rumusannya adalah JKP dibagi K-1, atau ini ya, ini dibagi dengan derajat bebasnya, JKP dibagi K-1 ya. Kemudian jumlah dari kuadrat rata-rata galat ya, KRG ini, kuadrat rata-rata galat adalah JKG dibagi dengan derajat bebasnya ya. Nah, ini dia. Jadi ini kotak ini nilainya adalah JKP dibagi dengan K-1, KRG adalah JKG dibagi dengan K kali N-1. Nah, setelah itu kita punya ujinya, namanya statistik F. Kalau kemarin kita belajar statistik T, ya sekarang statistik F. Nanti kita bandingkan dengan tabel juga. Nah, F-nya adalah hasil dari kolom ini, KRP dibagi dengan KRG. F adalah, saya ulangi, KRP dibagi dengan KRG. Ini adalah F atau hasil statistik uji yang kita lakukan terhadap apakah kemudian rata-rata dari 3 atau lebih kelompok yang kita miliki itu berbeda atau sama saja gitu ya. Nah, kemudian keputusannya, cara memutuskannya adalah H0 akan ditolak. Jadi H0 itu adalah tadi apa? H0 adalah yang menyatakan bahwa masing-masing dari 3 atau lebih kelompok itu memiliki rata-rata yang sama gitu kan ya. Nah, H0 yang sama tadi akan ditolak. Jadi rata-rata kelompok data yang sama tadi akan ditolak jika F hitung kita ini, nilai ini akan lebih besar jika F hitung ini lebih besar daripada F tabel dengan alfa yang kita tentukan. Misalnya alfanya 5%, 0,05, K-1 ini K-N-1. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, itu adalah cara untuk menghitung F atau uji atau cara untuk menguji apakah kelompok data yang kita miliki memiliki rata-rata yang sama atau tidak, yang lebih dari 2 kelompok data. Kalau 2 kelompok data kita menggunakan uji T yang kemarin kita lakukan pada uji beda 2 rata-rata. Tapi kalau uji lebih dari 2 rata-rata, maka kita menggunakan yang namanya ANOVA. Ini yang disebut dengan tabel ANOVA gitu. Oke. Contohnya misalnya seperti ini gitu ya. Contohnya, sebagai manajer produksi obat-obatan, kita ingin misalnya sebagai seorang peneliti ingin mengetahui, peneliti iseng ini ya, ingin mengetahui apakah ada 3 mesin. Jadi 3 mesin ini melambangkan bahwa kalau tadi contohnya sebelum adalah kota gitu ya, ada 3 kelompok data, mesin 1, mesin 2, mesin 3.
Jadi ingin diketahui gitu ya, apakah rata-rata waktu pembuatannya itu berbeda atau tidak. Rata-rata pembuatan atau produksi dari obat tersebut dikatakan sama atau beda dari mesin 1, mesin 2, mesin 3. Kalau kita lihat sekilas saja tanpa ada pengujian, oh tentu misalnya mesin pertama lebih baik. Kenapa lebih baik? Oh itu hasil yang pertama dia 25 butir misalnya, gitu ya. Hasil kedua 26, lebih tinggi, selalu lebih tinggi. Mesin kedua 23, mesin ketiga 20, 22 gitu ya. Kalau kita sekilas secara matematis, oh itu pasti lebih bagus mesin pertama. Ini kita bisa memutuskan bahwa kalau kita punya budget yang terbatas untuk produksi obat-obatan, maka kita akan memilih mesin pertama, gitu kan ya. Mesin pertama yang kita pilih. Nah, tapi kalau secara statistik, apakah 25 yang tadi mesin 1 itu dan 26 seterusnya itu secara rata-rata itu apakah betul hasil pengujiannya dikatakan sama dengan mesin 2 atau mesin 3, atau sama saja atau berbeda gitu ya. Maka perlu kita uji dulu gitu ya. Perlu kita uji dulu apakah mesin pertama ini dengan kondisi produksi yang seperti ini apakah sama saja dengan mesin 2 atau sama saja dengan mesin 3 atau berbeda gitu ya. Seperti itu kira-kira. Untuk kita menentukan mana yang kita pilih untuk kita beli mesinnya, misalnya seperti itu. Gitu ya, maka kita perlu uji dulu. Gitu ya, apakah sama saja atau berbeda. Nah, langkah pertama adalah kita susun hipotesis bahwa H0 kita adalah hipotesis awal adalah yang menyatakan bahwa segalanya sama saja sebetulnya gitu ya. Nggak perlu diuji, sama saja. Artinya μ1, μ2, μ3 sama saja. Rata-rata produksi dari mesin pertama, mesin kedua, mesin ketiga dalam memproduksi obat tadi sama saja, nggak ada perbedaan. Tapi kita punya H1, kita punya H tandingan, hipotesis tandingan, ada rata-rata yang tidak sama. Ada satu saja kelompok mesin yang dikatakan itu berbeda, maka batal hipotesis 0 kita, gitu ya. Tolak H0 itu artinya, gitu ya. Nah, kita punya tingkat signifikansi alfa 5%. Kenapa 5%, Pak? 5% itu default ya. Default artinya 5% ini adalah alfa yang banyak digunakan pada substansi atau bidang-bidang penelitian yang sifatnya sosial gitu ya. Kalau masalah-masalah tentang kedokteran, kemudian masalah-masalah yang menyangkut dengan penelitian yang menyangkut dengan keselamatan nyawa seseorang, tentunya alfanya makin kecil gitu ya. Kalau bisa 0 sama sekali, walaupun nggak mungkin 0 gitu ya, tetap kita memberikan peluang kesalahan. Misalnya kalau untuk masalah pengobatan, masalah-masalah yang terkait dengan nyawa seseorang, alfanya akan diperkecil sekali, 0,00001 misalnya seperti itu. Membuat peluang kesalahan itu sekecil mungkin. Tapi kalau untuk masalah-masalah sosial seperti ini, kesehatan yang sifatnya umum, itu biasanya defaultnya adalah 0,05. Kita memberi peluang kesalahan yang kita putuskan adalah sebesar 5%. Jadi kalau ada 100 kali kita memutuskan, 5 diantaranya mungkin salah gitu ya. Kemungkinan salah kita memutuskannya gitu. Kira-kira seperti itu maksudnya. Kemudian karena DF1 pada contoh tadi misalnya, DF1 adalah derajat bebas perlakuan yang tadi tabel ini ya, derajat bebas perlakuan. DF itu degree of freedom atau bahasa Indonesianya derajat bebas gitu ya. DF1 derajat bebas perlakuan yaitu 3, karena kita punya 3 kelompok mesin ini. 3 min 1 ini kan K min 1, maka 3 min 1 berarti 2. Dan DF2 adalah derajat bebas galat yaitu 12. Dari mana 12 tadi? K-nya adalah 3 gitu ya. N-nya 5. Kenapa 5? Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pengamatan masing-masing mesin. Ada 5 pengamatan. Maka untuk derajat bebas galat adalah K-nya 3 dikali dengan 5 min 1. Berarti 3 dikali 4 gitu ya. Jadi 12. Maka F tabel untuk alfa yang 0,05, kemudian derajat bebas perlakuannya 2, dan DF-nya untuk galat adalah 12, didapatkan 3,89. Di tabel, pada tabel F ya, nanti sama-sama dicek, kita lihat. Tabel F untuk kondisi alfa 5%, kemudian DF1-nya adalah 2, dan DF2 adalah 12, nilainya adalah 3,89. Maka, kalau seperti itu, daerah penolakannya kita akan menolak H0 ya, seperti yang tadi dicontohkan ini.
H0 ditolak jika F-nya lebih besar daripada F tabel gitu ya. Maka H0 akan ditolak jika F nanti yang kita hitung akan lebih besar, H0 itu akan ditolak jika F hitung nanti yang akan kita hitung itu lebih besar dibandingkan dengan F tabel yang sebesar 3,89. Kita hitung gitu ya. Kita hitung. Nah, ini mesin 1 tadi, mesin 2, mesin 3. Pengamatan 1, pengamatan 2 sampai pengamatan 5. Ini dijumlahkan semuanya. Tadi yang disebutkan T1 titik gitu ya. T2 titik, T3 titik gitu kan. Yang ini adalah T titik-titik totalnya. Ini dijumlahkan semua ke bawah, jumlah semua ke bawah, jumlah semua ke bawah. Totalnya adalah 340,65. Tabelnya seperti itu. Nah, kemudian kita hitung satu persatu. JKT, jumlah kuadrat total. Tadi ingat kita rumus tadi. Maaf, saya balik ke belakang dulu. JKT adalah sigma seluruhnya dikurangi dengan T titik totalnya kuadrat dibagi dengan N dikali K. Maka ini seperti ini. 25,4 kuadrat ditambah dengan 26,31 kuadrat, artinya jumlah ini semua 25,4 kuadrat ditambah 26,31 kuadrat seluruhnya sampai 15 data gitu ya. 15 1 2 3 4 5 15 dikurangi dengan 340,65 dari mana? T titik-titik totalnya seluruhnya. Kuadrat dibagi dengan 5 dikali 3 atau N dikali K. N-nya adalah jumlah baris, ada 5 pengamatan. K-nya adalah jumlah kolom, jumlah mesinnya 3. Maka dihasilkan JKT adalah 58,2172. Silahkan dihitung sendiri ya. Yang kedua adalah JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Tadi kita ingat kalau JKP adalah jumlah dari masing-masing mesinnya tadi ya. TI titik kuadrat, maka ini adalah 124,5 kuadrat. Dari mana nih? Dari sini, ini ya. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. Ini 3 1 2 3. Kemudian dibagi dengan N. N adalah jumlah pengamatannya 5 dikurangi dengan TI T titik-titik kuadrat, maaf totalnya ini 340,65 dibagi dengan N dikali A. N-nya 5, K-nya 3. Hasilnya adalah 47,1640. Maka JKG-nya adalah pengurangan dari JKT dikurang dengan JKP, betul ya. Jumlah kuadrat galat adalah 58 tadi, hasilnya ini 58 dikurangi dengan 47 jadi 11,0532. Masuk ke dalam tabel seperti ini, tabel ANOVA-nya, ingat tadi ya. Ada sumber variasinya, ini perlakuan galat dan total. Ini adalah DF-nya atau derajat bebasnya, degree of freedom. 3 min 1, dari mana 3-nya? 3 adalah jumlah mesinnya itu ya, dikurangi dengan 1, ini rumusnya. K-1 gitu kan. 2 galat 15 kurang 3 sama dengan 12. Dari mana ini 12? N dikali K min 1 itu ya. Ini ya tadi ya. K dikali N min 1, maaf. K dikali N min 1. K-nya adalah 3, N-nya 5. 5 min 1 4, 3 dikali 4 12 gitu ya. Maka muncullah ini 12. Oke. Totalnya adalah 2 ditambah 12 14 atau 15 min 1. 15 min 1 dari mana? Dari rumus ini. Nah, NK min 1. Atau langsung saja angkanya misalnya tertulis bahwa jumlah kuadrat galatnya berarti jumlah kuadrat totalnya berarti 2 ditambah 12 yaitu 14 gitu ya. Dimasukkan semua tadi hasil perhitungan tadi. Jumlah kuadrat totalnya tadi kita peroleh 58,2172. Masuk 58,2172. Kemudian jumlah kuadrat perlakuannya adalah 47,1640. Itu ya. Masuk ke sini, maka galatnya adalah 58 dikurangi dengan 47 yaitu 11,0532. Oke, ini sekarang. Kuadrat rata-rata perlakuan adalah hasil pembagian antara jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebasnya. 47,16 bagi 2 berarti 23. Kemudian ini adalah hasil pembagian dari jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas 3 galat tersebut. 11,0532 dibagi dengan 12, 0,9 dan seterusnya. Nah, F hitungnya gimana? 23 dibagi dengan 0,92 ya. Saya ulangi, 23,58 ini
kuadrat rata-rata perlakuan dibagi kuadrat rata-rata galat. Hasilnya adalah 25,60 itu ya. Nah, karena F hitungnya tadi kita punya titik kritis yang 3,89 di sini, maaf, saya ulangi dulu lagi. Hasil F tabel kita adalah 3,89. Artinya kalau F hitung kita lebih dari 3,89, kita putuskan bahwa ada rata-rata, ada kelompok dengan rata-rata yang berbeda gitu ya. Nah, hasilnya adalah 25,60. Artinya 25,60 nya lebih dari 3,89, maka H0 ditolak. Artinya ada rata-rata dari 3 mesin tadi yang tidak sama. Yang mana yang nggak sama? Nah, kita bisa langsung balik perhatikan ke data yang kita peroleh tadi. Oh, berarti mesin 1 ini dianggap tidak sama. Mesin 2 dan mesin 3 dianggap menghasilkan produksi obat-obatan yang dengan jumlah yang sama. Tapi mesin 1 ini berbeda gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, hasil ini memutuskan bahwa ada rata-rata mesin yang produksinya tidak sama dengan mesin yang lainnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah hasilnya. Oke. Nah, tadi kita mempelajari mengenai kalau pengamatannya jumlahnya sama gitu ya. Tadi kita ulang balik sini dulu. Jumlah pengamatan untuk mesin 1 adalah 5 pengamatan, mesin 2 juga 5 pengamatan, mesin 3 pun 5 pengamatan. Lah, sekarang bagaimana kalau pada masing-masing kelompok mesin ini pengamatannya berbeda gitu ya. Di mesin pertama 5, mesin kedua 10, mesin ketiga 6 misalnya seperti itu. Nah, rumusnya tentu jadi berbeda. Gitu ya, rumusnya tentu menjadi berbeda. Nah, ini dia. Rumus hitung jumlah kuadrat untuk ukuran sampel atau pengamatan yang berbeda. JKT seperti ini rumusnya, JKP seperti ini, JKG seperti ini. Dengan N adalah N totalnya, jumlah pengamatannya berapa untuk semua mesin yang ada. Ini sama, kita buat tabel ANOVA juga ya, tabel ANOVA juga. Oke. Kemudian misalnya ini contohnya, langsung ke contoh aja ya. Dalam sebuah percobaan biologi, 4 konsentrasi bahan kimia, jadi ada 4 kelompok data. Konsentrasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, masing-masing ini tapi berbeda pengamatannya. Untuk yang pertama ada 4 pengamatan, yang kedua ada 5 pengamatan, yang ketiga ada 6 pengamatan, dan yang keempat ada 5 pengamatan. Berbeda. Kalau tadi sama pengamatannya 5 semua mesin tadi. Tapi ini ada 4 kelompok data tapi dengan pengamatan yang jumlahnya berbeda-beda. Gitu ya. Nah, data pertumbuhan dalam sentimeter, kemudian apakah ada beda pertumbuhan rata-rata yang nyata yang disebabkan oleh keempat konsentrasi bahan kimia tersebut? Ada nggak perbedaannya dari 4 konsentrasi ini? Kalau kita lihat sekilas ya, ini mungkin paling baik gitu ya, karena ada 9-nya gitu ya. Di sini 6. Tapi dalam hal ini, apakah dari 4 ini dianggap sama semua atau ada satu saja paling tidak yang berbeda gitu ya? Itulah fungsi dari uji F tadi, ANOVA tadi. Nah, ini hipotesisnya. Pada H0-nya adalah kita menyamakan semua rata-rata dari konsentrasi zat kimia tadi gitu ya. Ini. Nah, H1-nya adalah kebalikannya, ada rata-rata yang tidak sama. Ada satu saja rata-rata yang tidak sama, maka kita akan tolak H0. Signifikannya alfa 5%, kemudian DF1-nya adalah 3, DF2-nya adalah 16. Nanti silakan dicek kenapa 3, kenapa 16 ya. Tadi 3 itu karena ini ya. Nah, ini 3 itu karena perlakuannya DF-nya adalah K-1. K-nya tadi ada kelompok, ada 4 ya, ada 4 konsentrasi bahan kimia, maka 4 min 1 3. Galatnya adalah DB-nya adalah N besar minus K. Berapa N besar ini? N besar adalah jumlah seluruh datanya. Ini 4 tambah 5 9, 9 tambah 6 15 tambah 5 20 gitu ya. Berarti 20 N besarnya. N besarnya 20 dikurangi dengan K. Berapa tadi K-nya? K-nya adalah 4. 20 kurang 4 16. Gitu ya. 16. Nah, N totalnya adalah 20 min 1 19 atau 3 ditambah dengan 16 jadi 19 gitu ya. Nah, ini dia. 3 16. DF1 nya adalah 3, K-1. Ini adalah N dikurangi dengan K, kurangi dengan 3.
kurang dengan 4 maaf, jadi 16. Nah, dengan kondisi ini maka kalau kita lihat di F tabel, di tabel F dengan alfa 0,05, df1 adalah 3, df2 16, dan dapatkan angka yang sebesar ini 3,24 maaf, 3,24. Jadi nanti kalau kita hitung F hitung kita angkanya lebih dari 3,24, maka kita putuskan tolak H0. Artinya antara rata-rata tidak sama. Tapi kalau sebaliknya, jika F-nya kurang dari 3,24, misalnya 1,5 misalnya F hitungnya gitu ya, maka dia akan kurang dari 3,24, artinya kita terima H0 gitu ya. Artinya semua rata-rata sama saja gitu kan. Oke. Perhitungan seperti tadi, kita buat tabel seperti ini dulu untuk mempermudah. Dijumlahkan di masing-masing perlakuan kolom ini gitu ya. Ini jumlahnya, ini datanya, ini data kosong karena dia cuma 4, yang terbanyak adalah 6, kelompok 3 ini seperti itu. Ini adalah T titik-titik jumlah total keseluruhannya. Nah, ini rumusannya untuk JKT pada jumlah data yang berbeda dapat 19,35, JKP-nya 15,462 dengan rumusan ini. Maka JKG-nya adalah selisih antara JKT dikurangi dengan JKP 3,88. Masuk ke dalam tabel ANOVA, gitu kan? Ini DB-nya adalah seperti ini, 4-1 tadi ya. 20 min 4 16, totalnya adalah 19. 3 tambah 16 19 gitu kan. Ini tadi hasil perhitungannya 15,462, 3,88, 19,350. Maka kuadrat rata-ratanya adalah kuadrat rata-rata perlakuan adalah 15,462 dibagi dengan 3, 5,154. Kemudian kuadrat rata-rata gelat adalah 3,88 dibagi 16, 0,243. F hitung kita adalah 5 dibagi dengan 0,243, yaitu 21,213. Nanti cek sendiri, dihitung sendiri gitu ya, barangkali keliru saya dalam menghitungnya. Nah, karena F hitung adalah 21,213 yang angka tersebut lebih dari F tabel. F tabelnya berapa? Ini 3,24, maka H0 ditolak. Jadi ada rata-rata yang tidak sama. Dari 4 konsentrasi zat kimia tadi ada satu saja minimal yang tidak sama. Yang mana itu? Nah, kalau dari kasat mata baru kita bisa tentukan gitu ya. Balik ke datanya. Oh, berarti yang tidak sama ini, yang satu ini. Gitu ya. Karena lebih tinggi dia. Ya, walaupun datanya sedikit gitu ya. Hanya 4, tapi secara umum angkanya itu tidak ada yang kurang dari 8. Gitu ya. Sementara yang lainnya ada yang 8, nggak sampai 9 dan seterusnya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, teman-teman semua dicoba. Setelah ini coba latihan 1, latihan 2 untuk memudahkan kita untuk mengecek. Nanti akan saya berikan juga tabelnya, tabel F dan tabel T gitu ya. Kebetulan di tabel yang di file yang sama, nanti cari aja di tabel T atau tabel F. Nah, ini adalah latihan 1, ada 3 kelompok data. Ini untuk apakah ingin mengetahui apakah kepuasan pasien rawat inap di rumah sakit A, B, C itu berbeda atau sama saja gitu ya. Latihan 2-nya ini untuk data yang berbeda jumlahnya. Tablet A, B, C ada 4 merek tablet gitu ya. Apakah bisa dikatakan sama A, B, C dan D atau berbeda gitu ya dalam menangani sakit kepala, dalam apa namanya keampuhan mungkin gitu ya. Keampuhan dalam menangani rasa sakit pasien gitu, misalnya seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin nanti teman-teman semua bisa latihan 2 soal latihan ini dikerjakan gitu ya. Kalau ada yang kurang paham bisa kita diskusikan, bisa tanya lewat, bisa diskusi lewat online, WA group atau seperti apa, nanti kita bisa adakan mekanismenya seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan lagi-lagi ini terbatas, sebetulnya kita lebih enak mungkin coret-coretan gitu ya di kelas, di whiteboard gitu ya, supaya lebih gampang memahami dalam perhitungannya. Tapi yang perlu diingat juga adalah bagaimana memahami konsepnya, bahwa materi yang sebelumnya tentang uji beda dua rata-rata juga ini uji ANOVA ini sebetulnya sama gitu ya, menguji rata-rata dari beberapa kelompok kalau ANOVA ini. Tapi kalau yang kemarin, yang sebelumnya adalah dari 2 data kelompok, apakah sama atau berbeda gitu ya. Itu prinsipnya gitu. Baik,
terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan berbagai macam kendala pertemuan kita yang seperti ini, kita masih bisa semangat dalam belajar gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan kita akan diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.